Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami boleh berada lagi di minggu pertama di bulan Oktober. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami di sepanjang bulan September, Engkau juga akan menyertai dan memberkati kami di sepanjang bulan Oktober. Berkat-Mu selalu mewarnai kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan di hari Minggu pertama ini, kami datang beribadah kepadamu. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, segala hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman, yang merampas perhatian kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, tempat di mana kami berada, bahkan juga kemuliaan-Mu memenuhi setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di sepanjang bulan Oktober ini. Bahkan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Itu sebabnya kami sungguh merindukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu
mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pembacaan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kalau kita perhatikan perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Dan Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada sebuah film yang luar biasa yang kemudian mendapat tanggapan negatif dari anggota dewan yang terhormat di negeri ini. Judul film itu His Only Son. Nah, sebetulnya film ini diangkat dari kitab suci, dalam hal ini Alkitab. Dan ini beredar di bioskop-bioskop. Tapi kemudian ada tanggapan dari anggota dewan yang terhormat menyarankan bahwa film ini tidak lagi diputar, ya, ditayangkan di bioskop-bioskop. Alasannya karena film itu tidak sejiwa dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran soal Abraham atau Ibrahim yang mempersembahkan anaknya menurut versi Al-Quran atau versi Islam, ya, bukan menurut versi Al-Quran, ya, tapi menurut versi Islam yang dominan yang dipersembahkan adalah Ismail. Nah, Bapak Ibu, memang agak lucu sih ya kalau kemudian film ini yang diangkat dari kisah di dalam Alkitab lalu mendapat kritikan dari orang yang di luar di luar yang tidak mengimani Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Di ayat 2 dikatakan begini, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saya mau beri ketegasan bahwa agama bukan sejarah. Kita sepakat tentunya itu, ya, agama bukan sejarah. Tetapi peristiwa dalam agama bisa jadi adalah peristiwa sejarah. Amin.
Dan jika menyangkut peristiwa sejarah, cepat atau lambat akan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menurut Alkitab, Abraham beristrikan Sarah. Ini istri sah ya. Sarah adalah saudara perempuan Abraham, satu ayah, beda ibu. Sehingga tidak mengherankan ketika Abraham sebagai orang asing, termasuk ketika menjadi orang asing di Mesir, Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Pengakuan bahwa Sarah adalah adik Abraham ketika sebagai orang asing ini, di samping untuk berjaga-jaga untuk keselamatan, tapi juga karena Sarah memang adik Abraham. Setelah Sarah berusia lanjut dan tidak kunjung memperoleh anak, Sarah meminta Abraham mengambil Hagar. Sekali lagi, mengambil Hagar atau yang dikenal di luar sana ya, Siti Hagar. Ini budak. Sekali lagi, Hagar adalah budak dari Mesir, ya kan? Nah, jadi Sarah meminta Abraham mengambil Hagar, ya, budak dari Mesir sebagai istri atau gundiknya. Sarah merasa tidak senang terhadap Hagar karena setelah menjadi istri atau gundik Abraham, Hagar memandang rendah pada Sarah. Apalagi setelah Hagar melahirkan Ismail. Pada usia yang sudah lanjut, akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, setelah kelahiran Ishak, Sarah mendesak Abraham untuk mengusir atau menceraikan Hagar. Hagar bersama Ismail yang masih kecil kemudian meninggalkan Abraham. Di padang gurun, Hagar dan Ismail yang masih kecil setelah hampir kehabisan perbekalannya mendapat sumber mata air. Nah, menurut keyakinan umat Islam, Abraham mendirikan Ka'bah dan bersama Ismail beribadah ke Ka'bah. Itu menurut versi Islam. Tapi apa benar? Apa bisa dibuktikan? Nah, saudara ya. Nah, sejak kapan sih Abraham mengunjungi Ka'bah? Ya. Nah, di samping itu, Ismail oleh umat Islam diyakini sebagai anak yang akan dijadikan kurban ketika Allah menguji Abraham. Jika Ismail yang dikurbankan Abraham sebelum lahirnya Ishak atau sebelum peristiwa pengusiran atau diceraikannya Hagar, ya kan? Betapa masih imutnya Ismail. Nah, sekarang pertanyaannya yang mungkin masih mengganjal di hati kita, siapakah nama anak yang dikurbankan Abraham? Ismail atau Ishak? Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Kristen percaya bahwa dia adalah Ishak. Bukan cuman Kristen, tapi juga Yahudi dan juga Samaria. Jadi kitab suci Alkitab Perjanjian Lama itu dipegang oleh 3 komunitas, yaitu komunitas Samaria, kemudian Yahudi dan juga Kristen. Nah, ketiga komunitas ini sepakat
mengimani bahwa yang dipersembahkan sebagai kurban itu adalah Ishak sesuai apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi berbeda dengan saudara-saudara kita Muslim. Mereka meyakini bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, agar iman kita tidak salah, penting bagi kita untuk menyelidiki kesaksian-kesaksian terpercaya yang lebih tua dari kitab suci Al-Quran. Tapi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam Quran surat 37 ayat 99 sampai 103, di sana tidak menjelaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ismail. Di sana tertulis di ayat 103 Quran surat 37, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Perlu kita simak, Al-Quran tidak menyebutkan nama anak itu. Sekali lagi, Al-Quran tidak menyebutkan nama anak itu. Inilah yang kemudian membuat para ahli sejarah Islam bingung dan berbeda pendapat. Tapi beberapa tokoh Muslim mengakui pengorbanan itu adalah Ishak. Syekh Hamzah Yusuf misalnya, dia mengatakan mayoritas sarjana abad-abad terakhir mengatakan bahwa ia adalah Ismail. Namun banyak dari sarjana abad-abad terdahulu mengatakan ia adalah Ishak. Jadi sarjana-sarjana di abad terakhir, ya, menurut Hamzah Yusuf ini mengatakan yang hendak dipersembahkan itu adalah Ismail. Tetapi di abad-abad terdahulu, mungkin di abad-abad pertama, ya, itu mereka mengatakan yang dipersembahkan adalah Ishak. Dengan sangat yakin, Al-Tabari menegaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ishak, bukan Ismail. Katanya beberapa mengatakan Ishak, sementara yang lain mengatakan Ismail. Nah, jadi di sana juga terjadi perbedaan, ya. Ada yang setuju Ishak, tapi sebagian besar mengatakan Ismail. Nah, menurut Alkitab, ya, kita berpijak dari Alkitab, ya, anak yang dikurbankan Abraham adalah Ishak setelah peristiwa pengusiran atau boleh dikatakan diceraikannya Hagar. Ishak sudah agak besar dan memikul kayu yang akan digunakan untuk ritual pengorbanan. Nah, apakah anak Abraham yang akan dikurbankan itu masih imut dan belum paham ketika akan dikurbankan? Atau sudah memiliki pemahaman dan kemudian ikhlas ketika Abraham, ayahnya, memintanya sebagai kurban? Di antara Ishak dan Ismail, siapakah yang akan dijadikan kurban oleh Abraham? Keyakinan akan kebenaran
bukanlah kebenaran itu sendiri. Sekali lagi, keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri. Ya kan? Atas kebenaran akan Allah, ya kan? Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kitab Taurat yang penulisannya sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, ya kan, dengan tegas menyatakan bahwa Abraham mengorbankan Ishak. Firman Allah kepada Abraham, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah dia di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita baca kitab Injil, ya, di dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 17 mengatakan, karena iman maka Abraham mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi disebut Ishak. Di Yakobus pasal 2 ayat 21, bukankah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya atas mezbah? Jadi Alkitab lebih tua sekitar 600 tahun dari Al-Quran. Kalau kita membaca di kesaksian Targum adalah tradisi lisan dari kitab Taurat, Mazmur, ya, yang biasa dikenal dengan Zabur, dan kitab para nabi. Targum ini adalah lebih tua sekitar 300 tahun dari Al-Quran. Ya. Jadi lebih tua 300 tahun dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, Targum mencatat, ya, di sana dia berkata, ambillah sekarang anakmu yang kamu kasihi, Ishak. Persembahkanlah dia di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi narasinya atau naskahnya itu sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi tidak ada keraguan di dalam iman Kristen kalau yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Karena memang dia adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham melalui, ya, melalui atau melalui Sarah, ya, bukan Hagar. Karena jangan lupa Hagar adalah gundik, ya. Istri yang sah menurut Alkitab Perjanjian Lama adalah Sarah. Jadi Abraham mengorbankan Ishak, anak perjanjian. Itu sangat jelas, ya. Kalau kembali kita lihat misalnya di Kejadian pasal 17 pada ayat 21, di sana begini dikatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ya, perjanjian Tuhan itu dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya,
Jadi dikatakan bahwa perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Jadi anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Jadi bagi umat Kristen, pengorbanan Ishak yang kemudian diganti dengan anak domba, ya kan? Ini sebagai simbolisasi melambangkan pengorbanan Mesias atau Kristus atau Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, ya, yang dipersembahkan sebagai persembahan pengorbanan penghapusan dosa. Sebab pengorbanan domba untuk penebusan jiwa dilanjutkan oleh Musa, Daud, dan juga para nabi lainnya. Nah, di dalam kitab Injil juga menegaskan, kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya, Al-Masih, Kristus, Mesias, keturunan Abraham, memberkati bangsa-bangsa dengan keselamatan, ya. Gitu kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, Kejadian 22 ayatnya yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya termasuk bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam Kejadian 22 ayat 18, ya kan? Yang diberkati dengan tawaran keselamatan kekal. Iya kan? Jadi berkat itu yang paling utama adalah keselamatan hidup kekal. Kuncinya adalah mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Ishak disebut anak tunggal. Mengapa? Bukankah Abraham punya anak-anak yang lain? Tapi kenapa disebut Ishak disebut anak tunggal? Jawabannya karena secara historis pada saat itu tidak ada anak lain lagi bagi Abraham selain Ishak sebelum peristiwa terjadinya pengorbanan anak. Kenapa? Karena Hagar dan Ismail sudah diusir, ya kan? Sudah diusir dari rumah Abraham, ya kan? Kejadian 21 ayat 14 dikatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, disuruhnya, ya. Jadi dengan kasarnya ya, diusir. Ya, kalau diusir, disuruhnya pergi, ya berarti diusir ya. Artinya juga diceraikan, ya kan? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba.
jelas, iya kan? Bahwa Ishak disebut anak tunggal karena secara historis, sekali lagi saya tegaskan, pada saat itu tidak ada anak lain lagi bagi Abraham selain Ishak. Ya kan? Karena ya sebelum peristiwa itu terjadi, Hagar dan Ismail sudah diusir. Ya kan? Boleh dikatakan sudah diceraikan, suruh pergi, ya. Dan secara teologis Ishak disebut anak tunggal karena Allah menetapkan yang berhak menerima janji Allah adalah keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Ya. Itu jelas di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 pada ayat 14 ya sampai dengan ayatnya yang ke-18 saya bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kisah yang sudah sangat jelas ya mengenai pengorbanan anak yang bernama Ishak ini sangat penting karena sasaran akhir adalah keselamatan manusia. Itu sudah dinubuatkan, dan nubuat ini kemudian digenapi melalui pengorbanan Mesias Kristus Almasih, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah di kayu salib. Injil Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas tertulis di dalam Alkitab bahwa anak yang diakui sebagai anak perjanjian dan juga dianggap anak tunggal, anak yang dikasihi ya oleh Abraham, yaitu Ishak, bukan Ismail. Ya kan? Karena memang Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui rahim Sarah. Ya kan? Bukan melalui rahim Hagar, ya. Dan sangat jelas di dalam Alkitab, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Disebut tunggal karena memang sudah tidak ada anak lain lagi bagi Abraham kecuali Ishak. Sebab Hagar dan Ismail anaknya sudah diusir, dan juga demikian juga anak-anak yang lain tidak ada lagi bersama dengan
Abraham, ya, kecuali Ishak. Dan Ishak memang adalah anak yang dijanjikan. Ini penting, ya. Jadi kalau film yang beredar di bioskop itu kemudian dilarang karena tidak sejiwa atau senafas dengan ajaran Islam, ya memang karena itu diangkat dari kisah Alkitab, ya, bukan Al-Quran, ya. Dan kalaupun misalnya ada yang mengangkat kisah ini dari sudut pandang Al-Quran, ya orang Kristen nggak bakalan juga akan kritik begitu, ya. Ya karena mereka berdasarkan apa yang dia percaya, ya kan? Tetapi kita, ya, berdasarkan apa yang kita baca, yang kita imani di dalam Alkitab. Dan saya katakan tadi bahwa keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri, ya kan? Keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri, ya kan? Ya orang bisa saja yakin bahwa yang benar adalah Ismail, tapi itu bukan kebenaran itu sendiri, ya, karena perlu ada pembuktian. Nah, baik Alkitab yang dipegang oleh umat Kristen maupun juga Perjanjian Lama yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi, bahkan juga ada komunitas Samaria, ya. Ketiga komunitas ini sepakat bahwa apa yang tertulis di kitab suci yang dipersembahkan sebagai anak perjanjian itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Ya, kiranya kita tidak saling menyerang, ya. Jangan seperti anggota dewan, ya, yang kemudian melarang film itu beredar. Lah, di Indonesia ini kan bukan hanya satu agama, tetapi ada 6 agama yang diakui. Dan film His Only Son itu ya khusus untuk orang yang mengimani, ya, bahwa yang dipersembahkan sebagai anak perjanjian yaitu Ishak. Bagi saudara yang tidak mengimani hal itu, ya nggak usah ditonton lah, nggak usah ditonton, ya. Nanti bisa murtad lagi, ya. Ya, dan kalau murtad itu hukumnya berat, ya. Jangan murtad. Ya kecuali kalau saudara dapat hidayah, ya. Haleluya. Kiranya kita tidak terpengaruh oleh sumber-sumber di luar Alkitab. Sebab saya selalu katakan bahwa sumber yang paling akurat, ya, yang berbicara tentang Ishak, yang berbicara tentang Yesus Kristus, ya, itu adalah Alkitab. Ya kan? Di luar Alkitab sumber-sumber diragukan, ya. Bahkan jangan dipercaya. Itu bisa saja hoax yang menyesatkan kita, ya. Mari sebagai orang beriman kita tetap memiliki iman yang sejati, ya kan? Yang berdasar pada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita untuk kita tetap beriman kepada kitab suci Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.